Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Zulia dan STMT sebagai dosen tetap di jurusan Teknik Sipil Universitas Teguh Umar sejak tahun 2019 dengan nomor induk dosen nasional 0009 10 8106. Saya menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil di Universitas Teguh Umar pada tahun 2012 dan menyelesaikan Magister Teknik Sipil di Institut Teknologi 10 November Surabaya tahun 2016. Video ini merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan dosen atau Serdos tahun 2026 dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPTPT, khususnya pada bagian pengajaran. Saya mengampu mata kuliah metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi dengan kode FT1244, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di program studi Teknik Sipil dengan bobot 2 SKS. Berikut deskripsi mata kuliah metodologi pelaksanaan pembongkaran konstruksi, membahas prinsip, kemudian prosedur dan teknik pelaksanaan serta pembongkaran konstruksi berdasarkan kaidah rekayasa teknik sipil. Materi mencakup analisis metode kerja konstruksi, membangun peralatan, mengendalikan biaya, waktu, mutu, dan keselamatan kerja atau K3, serta penerapan etika profesi dan pengelolaan dampak lingkungan. Perkuliahan menekankan kemampuan mengevaluasi dan merancang metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi yang efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan standar teknis proyek konstruksi. Tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa dengan memulai kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan merancang metode pelaksanaan serta pembongkaran konstruksi berdasarkan prinsip rekayasa teknik sipil. Capaian pembelajaran lulusan prodi untuk mata kuliah ini terdiri dari 2 CPL. 1 CPL 3 mampu mengambil keputusan secara tepat dan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi. CPL 4 menguasai konsep sains alam dan prinsip dalam mengaplikasikan matematika rekayasa pada bidang teknik sipil. Mata kuliah ini terdapat 3 CPMK, meliputi MK1 menganalisis prinsip dan tahapan metode pelaksanaan serta pembongkaran konstruksi, CPMK 2 mengevaluasi metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi berdasarkan aspek teknis, CPMK 3 merancang metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi yang efektif dan sesuai dengan kondisi proyek berdasarkan prinsip rekayasa teknik sipil. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan menggunakan DAA. Metode ini adalah strategi pengajaran yang terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, delivery, kemudian interaction, dan assessment. Metode ini saya gunakan untuk merancang proses belajar mengajar di kelas agar lebih terarah, efektif, dan terukur secara tatap muka di ruang kelas. Metode penilaian akan dijabarkan pada pertemuan pertama perkuliahan dilaksanakan saat menyampaikan kontrak perkuliahan dengan komposisi sebagai berikut: tugas 10%, studi kasus 40%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir 30% dengan total bobot 100%. Kemudian referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bersumber dari buku serta pustaka penunjang lainnya seperti jurnal. Ya. Selanjutnya bisa dilaksanakan micro teaching proses pembelajaran di dalam kelas pada video berikut ini. Demikian dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Baik. Alhamdulillah. Jadi kalau baik berarti pelajar itu perkuliahan ini bisa kita lanjutkan. Karena kalau ada yang sakit berarti itu menjadi masalah bagi kita. Baik adik-adik semua, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada yang pertemuan kedua kali ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baik, pertemuan kita yang kedua ini kita sudah mulai pertemuan yang pertama. Kira-kira pertemuan kita yang pertama kita berbicara tentang kontrak perkuliahan, kemudian tujuan dari mata kuliah metode
pembongkaran, pembangunan dan pembongkaran konstruksi. Adik-adik kira-kira sudah paham materi kita yang dari awal? Sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham, baru kita lanjutkan untuk materi yang kedua. Ini pembongkaran bangunan gedung. Kira-kira adik-adik semua atau abang-abang semua, kalau berbicara tentang gedung, terbayang nggak gedung itu seperti apa? Gedung. Kita berada di gedung kuliah nih ya, yang sudah bangga kali sampai di lantai 4 itu, ini merupakan konstruksi gedung. Baik. Nah, mata kuliah pembongkaran bangunan gedung itu ada capaian pembelajaran. Tujuannya adalah CPMK 1 mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan dasar hukum pembongkaran bangunan gedung. Itu paham nanti dengan mata kuliah ini. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi tahapan penetapan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengamanan dan pengawasan pembongkaran. Jadi dengan mempelajari mata kuliah ini ya. Kemudian mahasiswa mampu membedakan karakteristik berbagai metode pembongkaran, baik yang manual, high range arm, kemudian racking ball atau implosion. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi metode pembongkaran yang paling sesuai berdasarkan kondisi bangunan, kemudian lingkungan, biaya, dan keselamatan kerja. Jadi kita membongkar jangan asal membongkar juga, ya, membangun juga dengan asal membangun. Jadi ada kondisi bangunan, kemudian lingkungan, biaya, dan keselamatan kerja. Baik. Nah, kita lanjutkan pengertian pembongkaran. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang pembongkaran gedung. Definisi pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, ya, komponen bahan bangunan gedung dan sarana dan prasarananya. Nah, ini adalah tujuan daripada pembongkaran. Nah, kenapa dibongkar? Mungkin mau direhabilitasi, mau ditambah, dikurangi, atau yang rusak dan lain sebagainya, ya. Kemudian bangunan gedung itu sendiri adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya, layaknya seperti gedung perkuliahan kita ini, ya. Oke, next, aspek legalitas. Kenapa harus dibangun atau dibongkar? Ada legalitasnya, karena kalau tanpa ada legalitas kita tidak bisa berbuat semena-mena, ya. Nanti ada implikasi hukum, ya, sebagai warga negara. Penyerahan gedung bangunan, kegiatan membangun yang meliputi ada proses perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada pemanfaatan, kemudian ada pelestarian, dan ada yang terakhir adalah pembongkaran, ya. Jadi ini adalah legalitas untuk pembangunan sebuah gedung, ya. Next. Aspek legalitas, ya. Undang-Undang Nomor 28 tentang tahun 2002 tentang pasal 22, bangunan gedung dapat dibongkar apabila, ya, tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki. Barangkali konstruksinya terkena gempa, ya, atau konstruksinya itu bisa terjadi misalnya likuifaksi, ya, atau tanah yang bergerak kemudian terjadi longsor, ya. Nah, jadi ada beberapa sebab kenapa terjadi pembongkaran. Kemudian dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatannya, ya. Kalau dipaksakan digunakan, misalnya ada, kalau di Aceh pasca tsunami itu banyak sekali gedung-gedung, misalnya kayak di ujung Karang ada bangunan gedung yang masih berdiri kokoh. Kalau kita melihat secara visual masih bisa dipakai, tapi pada faktanya konstruksinya itu baik itu material besinya, pembesian sudah terjadi korosi. Kalau dipaksa untuk digunakan nanti bisa terjadi menyebabkan bahaya, rubuh dan lain sebagainya. Kemudian tidak memiliki IMB. Nah, ini yang paling rentan sekali di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian PP nomor 36 tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 28. Pembongkaran bangunan gedung dilaksanakan secara tertib. Nggak asal aja gitu, apalagi di daerah wilayah padat, ya. Kemudian ada mempertimbangkan keamanan, ya, keselamatan masyarakat dan lingkungannya. Itu kalau pelaksanaan pembongkaran. Jadi kalau misalnya bangunan gedungnya di wilayah yang jauh dari pemukiman, is okay kita misalnya membongkarnya asal-asalan aja.
debunya bertebangan nggak kena. Tapi kalau membongkar bangunan gedung di wilayah yang padat itu bisa berakibat. Akibatnya apa? Tetangga jadi berisik, debu bertebangan, ya, dan berbagai macam sebagainya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, materi pokok pembongkaran yang pertama adalah penetapan pembongkaran. Kenapa ditetapkan pembongkaran? Berdasarkan dari materi yang awal tadi, tidak layak huni, menimbulkan bahaya, tidak memiliki IMB. Ya. Kemudian pelaksanaan pembongkaran. Tadi pelaksanaan pembongkaran ada metode-metodenya tadi, ya, bahwa harus mempertimbangkan faktor keamanan, lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian pengamanan pembongkaran. Nah, pengamanan pembongkaran ini balik dari sisi pengamanannya manusia, kemudian ada pagar di wilayah konstruksi, ya, supaya tidak anak-anak tidak sembarang masuk ke wilayah proyek itu, ya. Maka kalau kita lihat ada proyek-proyek yang lagi dibangun di pagar, ya, itu wajib sebenarnya. Supaya apa? Supaya hewan-hewan ternak dan segala macam tidak sembarangan masuk ke dalam wilayah tersebut. Kemudian ada pengawasan pembongkaran yang penting. Jadi pengawas itu nggak boleh lalai, bahkan dalam pembangunan, ya, pengawas itu nggak boleh lalai. Ketika diberikan tugasnya sebagai pengawas, maka dia wajib melakukan patroli untuk mengelilingi pada saat pelaksanaan pembongkaran. Next. Nah, ini ada penetapan pembongkaran. Penetapan pembongkaran ada pertama dilakukan identifikasi. Apa itu identifikasi? Ada adik? Mengidentifikasi? Apa itu? Kita melihat kondisi existingnya, kita melihat secara visual kondisi bangunan itu, ya. Kenapa dikatakan tidak layak? Kita melihat, oh terjadi ternyata seperti tiangnya ini ada yang retak, ya. Kemudian sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, ya. Kemudian menimbulkan dampak terhadap lingkungan, ya, juga tidak memiliki MB. Kemudian kajian teknis oleh tim pengkaji teknis, ya, bukan yang punya kompetensi dalam hal ini, ya. Kemudian analisis struktur, baik arsitektur, ya, juga dilihat. Kemudian laporan hasil pengkajian teknis kepada Pemda atau kepada Pemda setempat. Kemudian aspek teknis dan non teknis. Kemudian ada SK penetapan pembongkaran, yaitu aspek legalitasnya, karena kita berimplikasi hukum kalau tidak punya legalitas, ya. Kemudian pemilihan penyedia jasa pembongkaran. Nah, ini kemudian ada proposal teknis pembongkaran, ada tenaga ahli dan peralatan. Membongkar tanpa ada tenaga ahli, kemudian tanpa peralatan yang memadai, maka juga bisa menyebabkan bahaya. Orang bongkar asal-asal aja gitu. Kalau misalnya membongkarnya setengah, ketika menggunakan peralatan yang sembarangan, bisa berakibat pada struktur yang lain yang mungkin mau dipertahankan lagi, ya. Nah, kemudian peralatan juga harus memadai, ya. Nah, pelaksanaan pembongkaran, perencanaan teknik pembongkaran, kemudian kondisi site dan lingkungan, kondisi struktur bangunan, kemudian ada metode pembongkaran, kemudian dampak terhadap lingkungan, kemudian kesehatan dan keselamatan kerja. Bahwa dalam bekerja membongkar dan membangun juga kesehatan dan keselamatan kerja itu penting. Baru tim schedule-nya. Ini ditetapkan berapa hari bisa siap diselesaikan, berapa lama kita butuh waktu untuk menyelesaikannya. Kemudian sosialisasi pembongkaran kepada masyarakat. Penting nggak kira-kira? Penting. Ada gedung yang berskala tinggi, kalau kita tidak melakukan sosialisasi kepada, misalnya baik kepada lurahnya, kepada masyarakatnya, itu nanti kita yang punya dampaknya, berdampak kepada kita. Kenapa? Kita tidak menyampaikan kepada masyarakat. Ada dampak fisik dan ada dampak non fisik. Dampak fisiknya apa? Kira-kira terjadi kecelakaan, misalnya ketika dilakukan pembongkaran, ada material yang diangkut dengan mobil, itu bisa misalnya terjadi perasaan lalu lalang dari wilayah warga, terjadi kecelakaan. Dampak non fisiknya apa kira-kira? Apa kira-kira, Jordi? Yang tidak fisik. Fisik itu terlihat, non fisik apa? Baik, kesehatan, ya. Oke. Kemudian penyedia jasa pelaksanaan pembongkaran, ada sertifikat dan kompetensi dan peralatan. Dan ini wajib ada untuk pembongkaran. Nah, dasar pemilihan metode pembongkaran, ya,
ada tujuan pembongkaran, tadi di awal ada kondisi bangunan existingnya harus kita lihat dulu ya kondisinya, kemudian kondisi fisik dan sosial lingkungan, kemudian ada biaya pembongkaran. Ya, walaupun itu biasanya membangun itu butuh biaya yang besar, ternyata membongkar juga butuh biaya, ya butuh biaya untuk membongkar. Apalagi misalnya, oke kalau kita di wilayah yang penduduknya masih sepi, tapi kalau di kota-kota itu memotong satu pohon aja itu butuh biaya yang besar. Gak boleh dibuang sampahnya sembarangan. Kalau kita di kampung-kampung udah potong buang sampah sembarangan. Di kota nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Ya, ada biayanya yang harus kita sampaikan kepada misalnya di LH kemana kita buang sampahnya. Jadi berakibat kepada misalnya banjir dan lain sebagainya. Kemudian ada mana tadi? Ketersediaan kompetensi penyedia jasa pembongkaran. Nah, ini penting lagi di situ diceritakan ya. Next, metode pembongkaran, ada beberapa metode pembongkaran segmen demi segmen. Itu kalau misalnya di wilayah yang padat penduduk, ya kan kita nggak mungkin model pakai alat kita tarik langsung rubuh buang gitu, ya. Tapi kalau wilayah penduduk pasti ada segmennya, yang paling atas dulu turun ke bawah, ya bukan ya sistem top down, ya. Jadi gitu, ya. Kemudian ada pembongkaran dengan high reach arm, ya. Kemudian ada pembongkaran dengan pembebanan. Kemudian ada pembongkaran pakai crane dan bola besi. Nanti ada perbandingan dari perbandingan dengan high reach arm dengan bola besi ini, apa perbandingan dari itu, kelebihan dan perbandingannya. Kemudian ada pembongkaran dengan peledakan. Jadi lebih bahaya lagi, lebih ekstrim lagi. Yang dari awal dengan pakai segmen, kemudian pakai yang lebih ramah, kemudian dengan pembebanan, kemudian dengan bola besi, yang lebih ekstrim lagi dengan peledakan. Nah, jadi ada gedung-gedung yang menara yang sangat tinggi sekali, api dia jauh dari makam penduduk, bahkan dia bisa dilakukan dengan peledakan jauh lebih cepat, biaya lebih murah. Nah, oke. Masing-masing metode ini memiliki prosedur perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengawasan dan pengamanan sendiri. Jadi masing-masing dari semua yang 1 sampai 5 ini ada prosedurnya, ya. Tidak sembarangan. Kenapa diambil dengan pembongkaran menggunakan peledakan? Karena jauh dari wilayah pemukiman, ya. Amdal atau dampak terhadap lingkungannya tidak begitu berdampak, ya. Maka misalnya, kemudian kenapa dengan menggunakan pembongkaran dengan high reach arm ini? Ya, kenapa tidak dengan menggunakan crane atau bola besi? Bola besi, pernah lihat bola besi? Belum pernah, ya. Bola besi itu dipakai alat crane, ya, kemudian diayun, dia seperti dilemparkan ke bangunan, wah, pecah, ya. Jadi seperti itu, ya. Ini kalau kita lihat. Nah, ini next, kita lanjutkan. Ini metode pembongkaran segmen demi segmen. Nah, kita lihat ini visualisasinya sederhana. Jadi buka dari atapnya dulu. Ya mungkin ada warga-warga yang masih menggunakan atapnya, ya bisa diambil kuda-kuda besi dan kayu. Di kota-kota besar kayu-kayu bekas itu masih bisa digunakan, ya. Kalau kita di sini mungkin langsung dibakar gitu, ya. Tapi di kota-kota tidak, masih bisa digunakan untuk bahan-bahan yang bisa digunakan. Nah, ini dengan menggunakan teknologi sederhana. Kemudian pembongkaran segmen demi segmen dengan teknologi tinggi dengan peralatan sudah diterapkan di Jepang dengan nama Taisei Ecological Reproduction System atau TECOREP. Nah, dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut. Pada peralatan lantai dipasang bola baja, kemudian menimbulkan jack hidrolik dan lain segala macamnya. Nah, ini kita next saja. Nah, ini pada lantai atap dipasang balok baja dan hoist crane. Nah, ini untuk pembongkaran yang lebih ramah. Ya. Kemudian ini juga pembongkaran yang lebih ramah karena ini di wilayah mana nih? Perkotaan, penduduk yang padat gitu, ya. Jadi nggak boleh pembongkaran dengan menggunakan alat-alat metode yang tadi 1 sampai 5 tadi. Jadi ada pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian ada pembongkaran dengan high reach arm. Nah, ini adalah salah satu metode tradisional dalam pembongkaran gedung. Biasanya alat yang digunakan adalah eskavator yang sudah dimodifikasi, ya. Kemudian ada tank, kemudian ada alat berat lainnya. Alat perusak utama ditempelkan pada alat berat seperti palu,
pengeruk dan penghacur. Ya, dia ada model kayak kepiting gitu. Ya, semua dimodifikasi ya. Nah, ini metode pembongkaran dengan high raise arm ini dengan dijepit dia pakai kepiting ya. Oke. Nah, ini juga pembongkaran dengan pembumanan. Nah, ini seperti ini. Ini di wilayah perkotaan yang padat sekali ya. Oke. Nah, ini bangunan pembongkaran dengan pembumanan juga ya, dari atas dibuat bebannya dengan menggunakan apa ini? Dengan menggunakan crane. Oke. Nah, pembongkaran dengan crane dan bola besi. Nah, ini bola besi ini kalau satu hentakan aja gedung kita ini bisa rubuh ini satu ya. Tapi dengan bola. Jadi bola besi tersebut memiliki berat sekitar 6 ton dan mampu menghancurkan komponen struktur bangunan gedung. Nah, metode ini membutuhkan kecermatan yang tinggi dan operator untuk mengatur crane dan bolanya. Jangan nanti pas lagi ngayun ternyata crane-nya yang terbang itu. Jadi tidak mengalahkan gaya-gaya yang digunakan itu ya. Coba jangan saking asiknya ngayun ternyata crane-nya yang terlempar gitu. Jadi juga nggak lucu gitu ya. Nah, serta memperhatikan waktu dan kualitas ayunan, karena kualitas ayunan tadi supaya pembongkaran berjalan efektif. Jadi semua pekerjaan ini yang harus diperhitungkan adalah efektif, efisien, kemudian biayanya, ya. Kemudian metode ini sudah mulai ditinggalkan karena menimbulkan kebisingan, getaran, dan debu yang pekat di lingkungannya. Begitu bola besi ini dilemparkan ke material gedung, itu debu push. Suara getarannya sampai misalnya kalau kita berada di gedung A, itu sampai terdengar di ujung gedung B. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi penggunaan alat ini sudah mulai ditinggalkan. Nah, ini contoh menggunakan dengan bola besi ya, seperti ini. Nah, ini tentu digunakan bukan pada wilayah padat penduduk ya. Kemudian metode pembongkaran. Nah, pembongkaran dengan menggunakan peledakan. Sejumlah bahan peledak diletakkan pada titik-titik penting dalam struktur bangunan. Membutuhkan perhitungan yang matang terkait posisi bahan peledak, jenis bahan peledak, dan waktu peledakan. Nah, kalau kita sering lihat di daerah wilayah tambang. Baik adik-adik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi kita dari awal tadi? Definisi tentang bangunan, metode-metodenya. Silakan. Ya, Zaki, silakan Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa saja faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode pembongkaran bangunan dan mengapa faktor tersebut menjadi penting? Ya, baik, terima kasih. Bagus sekali. Artinya untuk membongkar dan membangun bangunan ini ada metode-metode yang harus dilakukan. Kenapa harus dipilih metode itu? Mungkin ada di sekalian sebelum Bapak jawab, ada yang mau menjawab mungkin pertanyaan tersebut? Silakan. Ya, Aman, silakan. Gimana itu sebelum pemilihan metode pembongkaran? Pertama itu ada pembongkaran. Ya. Kedua, kondisi bangunan fisik. Ya. Ketiga, kondisi fisik dan sosialisasi kita. Yang keempat, biaya pembongkaran. Yang kelima, ketersediaan dengan kerja, peralatan, dan kompetensi penyedia wilayah. Faktor-faktor tersebut penting agar metode yang dipilih dapat menjamin keselamatan pekerja dan keselamatan masyarakat, minimalkan dampak lingkungan seperti debu dan kebisingan. Baik. Terima kasih teman ya sudah dijawab. Mungkin ada adik dari pertanyaan tadi kira-kira sudah mewakili nggak ada pertanyaan dari saudara kita Zaki? Sudah? Alhamdulillah. Berarti ini pertanyaannya sudah terjawab. Katanya ada beberapa metode, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ya. Tadi ada faktor kelayakan bangunan, ya, kemudian ada faktor lingkungan ya pada saat pembongkaran. Oke. Yang lain? Ada yang mau bertanya? Saya berikan satu slot pertanyaan lagi. Ya, baik. Jo, silakan Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Indra. Ya. Saya ingin bertanya,
metode HPHR banyak menggunakan hacking ball. Oke, ya ini ada metode dengan high stretch arm ya, daripada dengan menggunakan bola besi ya. Kira-kira dari pemaparan Bapak tadi ini ya, dari pemaparan dari 5 metode ini, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Jo tadi? Silakan, ada yang mau? Oh ya, silakan, Jordi. Izin jawab Pak. Ya. Saya akan menjelaskan untuk jawabannya karena lebih aman dan terkendali Pak. Sehingga debu getaran dan kesenangan kesehatan pun lebih rendah. Oke, baik sekali ya. Kenapa dengan menggunakan high stretch arm tadi? Karena apa? Dibandingkan dengan menggunakan bola besi, itu metode ini menimbulkan kebisingan, getaran dan debu yang pekat di wilayah lingkungan, dan juga tidak cocok dilakukan pembongkaran di wilayah yang padat penduduk. Baik, alhamdulillah sudah paham adik sekalian dengan materi hari ini? Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita ada tugas ini adik sekalian ya. Mungkin tugas ini nanti dikumpulkan, ada juknisnya, ada pertanyaan pertama, dikerjakan secara berkelompok 4 sampai 5 orang. Nah, metode nanti boleh nanti melalui nomor urut absen, nanti absennya Bapak print nanti dari pintu, silakan adik-adik, berarti nomor urutnya dari 1 sampai 4 ya, sampai selanjutnya. Kemudian dikumpulkan pada pertemuan minggu depan ya. Kemudian maksimal 5 halaman di luar cover dan daftar pustaka. Nanti ini metodenya silakan dilihat nanti bagaimana gedung-gedung. Ini ya, soal tugas. Amati satu bangunan di sekitar tempat tinggal Anda, rumah, sekolah, buku, dan lain segala macamnya. Kemudian buatlah analisis singkat yang memuat. 1. Jelaskan kondisi bangunan dan alasan mengapa bangunan tersebut layak atau tidak layak untuk dibongkar. Kemudian metode pembongkaran paling sesuai berdasarkan materi perkuliahan. Sebutkan minimal 3 potensi bahaya yang dapat terjadi kalau tidak dilakukan pembongkaran. Kemudian memberikan kesimpulan mengenai metode pembongkaran. Nah, ini berikut ketentuan penilaian. Ketepatan analisis, menganalisa seketika gedung yang kita dilakukan sebagai penelitian kita. Kemudian ketepitan memberikan metode. Metode sesuai nggak metode itu nanti akan dinilai ya 30%. Kemudian analisis potensi bahaya tentang keselamatan kerja. Kemudian ada kerapian menulis dan referensi. Nah, ini berkaitan dengan tugas ini. Sampai sini sebelum kita tutup, ada yang bertanya berkaitan dengan tugas ini? Mungkin nanti kesulitannya, kemudian bagaimana proses pekerjaannya? Tidak ada ya? Oh, baik, alhamdulillah berarti sudah paham. Insyaallah berarti tugas-tugas ini dikumpulkan di minggu depan, nanti Bapak kirim link Google Drive-nya nanti supaya adik-adik tidak perlu harus cetak hard gitu. Nanti dikirimkan ke Google Drive, akan kita bahas di minggu depan ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan sampai sini. Kemudian untuk absensi silakan nanti di pintu masing-masing untuk absen ya, supaya jangan sampai nanti di akhir perkuliahan gitu mau kita melaksanakan UAS ya, itu ada tanda bintang sampai 4 gitu. Tanda bintang 4 itu biasanya general, tapi itu ternyata tanda bintang untuk tidak layak untuk mengikuti ujian akhir semester ya. Baik adik sekalian, kita mengucapkan doa alhamdulillahirabbil alamin, perkuliahan kita hari ini kita selesai. Terima kasih. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi pada jurusan Teknik Sipil Universitas Tekumar. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.